Halo masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Ojo lali selalu support channelnya Mas Nanang agar Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 16 dan 17 Mei 2022 ya masih. Tapi sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build tadi malam ya masih. Mas Nanang berhasil JP masih. Kali ini Mas Nanang JP 2 build ya masih. Oke masih, oke bacot, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Di pertandingan yang pertama, ada Newcastle melawan Arsenal. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Newcastle pukul jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Newcastle mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Arsenal mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Kita ndelok di head to head kedua tim ya masih. Di sini Newcastle sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan sekalipun. Di sini Arsenal mendapatkan full senyum ya masih, mendapatkan 5 kali kemenangan. Untuk di Newcastle dan Arsenal ada pemain yang tidak akan ikut bertanding. Untuk di Newcastle ada 6 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan. Sedangkan Arsenal hanya ada 4 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan. Kita ndelok di klasemennya kedua tim ya masih. Di klasemen kedua tim, Arsenal ada di peringkat kelima dengan poin 66. Newcastle ada di peringkat ke-14 dengan poin 43. Langsung aja kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Arsenal mengefur Newcastle dengan handicap 3/4, setengah, 1, dan 1/4. Untuk di over under ada 2/3/4, 2,5, 3, dan 2/4. Di sini Mas Nanang untuk mengambil Arsenal dengan mengefur 3/4. Untuk di over under Mas Nanang yakin untuk mengambil over 2/3/4 ya masih. Karena di sini prediksi Mas Nanang akan banjir gol. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Juventus melawan Lazio. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Juventus pukul jam 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Juventus mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Lazio mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita ndelok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, Juventus mendapatkan 3 kali kemenangan. Lazio hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di Juventus dan Lazio ada pemain yang tidak akan ikut bertanding nih masih. Kita ndelok masih. Untuk di Juventus ada 4 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan. Untuk di Lazio hanya ada 2 pemain yang sedang dipertanyakan ya masih. Kita ndelok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Juventus ada di peringkat keempat dengan poin 69. Lazio ada di peringkat kelima dengan poin 62. Untuk di klasemen, mereka hanya selisih 1 peringkat ya masih. Langsung aja kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Juventus mengefur Lazio dengan handicap 1/4, lek-lekan, dan setengah. Lek-lekan itu disebut mata-mata ya masih. Untuk di over under ada 2/3/4, 2,5, dan 3. Di sini Mas Nanang untuk mengambil Juventus dengan mengefur 1/4. Untuk di over under Mas Nanang bermain aman di over 2,5 ya masih, dengan odds yang tidak terlalu menonjol.
Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Sampdoria melawan Fiorentina. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Sampdoria pukul jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Sampdoria mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Fiorentina mendapatkan 1 kali kemenangan dan menelan 4 kali kekalahan. Sedangkan Fiorentina mendapatkan 1 kali kemenangan dan menelan 4 kali kekalahan. Kita ndelok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, Sampdoria mendapatkan 2 kali kemenangan, Fiorentina mendapatkan 3 kali kemenangan. Jelas di sini lebih diunggulkan Fiorentina ya masih. Untuk di Sampdoria dan Fiorentina ada pemain yang tidak akan ikut bertanding nih masih. Kita ndelok ya masih. Untuk di Sampdoria ada 3 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan. Untuk di Fiorentina hanya ada 2 pemain yang tidak akan ikut bertanding nih masih. Kita ndelok di klasemennya kedua tim ya masih. Di klasemen kedua tim, Fiorentina ada di peringkat ke-7 dengan poin 59. Sampdoria ada di peringkat ke-16 dengan poin 33. Langsung aja kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Fiorentina mengefur Sampdoria dengan handicap 3/4, 1,5 dan 1/4. Untuk di over under ada 2/3/4, 3, 2,5 dan 2/4. Di sini Mas Nanang lebih yakin untuk mengambil Sampdoria dengan menahan handicap 3/4. Untuk di over under, Mas Nanang lebih yakin mengambil di under 3 ya masih. Untuk di pertandingan yang terakhir, ada Bodo Glimt melawan Tromsø. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Bodo pukul jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Bodo mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Tromsø mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita ndelok di head to head kedua tim ya masih. Untuk di head to head kedua tim, Bodo mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head, Tromsø sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan sekalipun ya masih. Untuk di Bodo dan Tromsø ada pemain yang tidak akan ikut bertanding nih masih. Untuk di Bodo hanya ada 1 pemain yang tidak akan ikut bertanding. Sedangkan Tromsø hanya ada 2 pemain yang sedang dipertanyakan ya masih. Kita ndelok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Bodo ada di peringkat ke-6 dengan poin 8. Tromsø ada di peringkat ke-8 dengan poin 8. Langsung aja kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Bodo mengefur Tromsø dengan handicap 1, 1/4 dan 1,5. Untuk di over under ada 2/3/4, 3 dan 2,5. Di sini Mas Nanang untuk mengambil Bodo dengan mengefur handicap 1/4. Untuk di over under, Mas Nanang bermain aman di over 2,5 ya masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info selengkapnya ataupun mau sharing-sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang, ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang satu prediksi ambek Mas Nanang, ojo lali dibom ya masih. Tapi jangan terlalu dibarbar masih, entar yang ada nungsep. Tapi utamakan pakai prediksi sendiri masih. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih.